undang-undang ini sebetulnya kan sudah lama ya. Dan kalau lihat dari sejarahnya, ini lahir dari pertama kali adanya convention di PBB, jadi United Nations Convention Against Corruption, gitu loh. Jadi semacam kita termasuk negara yang meratifikasi itu. Nah, saya kira semua elemen bangsa ini sepakat bahwa korupsi itu harus kita habisi, gitu, harus kita lawan dan harus kita bersihkan gitu dari negara kita, dari bangsa kita gitu. Nah, memang selama ini sudah ada ya upaya-upaya itu. Kita sudah punya undang-undang yang berkaitan dengan soal pemberantasan korupsi itu. Misalnya undang-undang Tipikor, kemudian undang-undang tentang TPPU gitu loh. Nah, tetapi dengan nanti akhirnya undang-undang perampasan aset ini menjadi lengkap ya. Kita menutup celah sekecil mungkin ya untuk terjadinya tindak pidana korupsi itu. Kami lakukan kajian terus. Dan sampailah pada momentum kemarin tanggal 9 September, kami sudah putuskan itu masuk ke prolegnas di 2025 nih, prioritas 2025 ya. Pasti kami akan mengundang stakeholder masyarakat ya yang kita anggap berkompeten ya, ahli, akademisi, kemudian kalangan kampus gitu ya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Dan kemudian ya masyarakat umum tentu kita undang secara terbuka. Apalagi undang-undang sepenting ini ya. Dan kemarin kita juga belajar ya dari kasus peristiwa 2528 itu, tentu masyarakat menitipkan harapannya yang lebih lagi ya, bahwa mereka harus sering dilibatkan dan memang semua prosesnya harus terbuka. Kalau bicara tentang target ya, kalau dimasukkan di prioritas 2025 ya tentu harusnya selesainya 2025 gitu ya. Tapi kan ini 2005 kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Yang penting kita punya timeline batas dari aspirasi masyarakat selama setahun. Tapi kita upayakan secepat mungkin ya, secepat mungkin. Tapi yang penting tadi itu, undang-undang ini betul-betul kompatibel dengan undang-undang yang lain dan menjadi bagian yang sangat kita membuat serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset ini diharapkan memberikan penguatan kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi harus ada keseimbangan dari masyarakat untuk mengawasi aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk DPR RI, pemerintah, partai politik, dan aparat penegak hukum, sehingga perilaku korupsi bisa hilang di negeri ini. Tentu undang-undang ini harus didukung oleh komitmen kita semua, termasuk bagaimana kita mendorong aparat penegak hukum kita bekerja secara baik, ya, punya integritas, punya profesionalitas, gitu ya. Memahami tentang sistem hukum dan penerapan undang-undang aset ini, sehingga undang-undang ini tidak disalahgunakan ya, tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan negara ya. Nah, ini yang saya kira yang harus kemudian nanti kita sesuaikan. Nah, kepada masyarakat, Bapak Ibu semuanya, kami di DPR bersama dengan pemerintah sudah sepakat untuk memasukkan pembahasan penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset ini dalam prioritas 2025. Kita berharap Bapak Ibu semua bisa ikut berpartisipasi, mengawal dan mengawasi proses ini, sehingga undang-undang ini memang betul-betul nanti menjadi bagian dari keinginan semua kita ya untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa ada penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan terhadap
norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini nantinya. Karena kita berharap sekali ini yang bisa menjadi bagian menyelesaikan persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia.